Terkenal dengan bangunan kuno yang diukir di batu gunung, bangunan ini dipandang sebagai salah satu ikon bersejarah Yordania dan telah ada sejak 400 tahun sebelum Masehi, serta jauh sebelum Kekaisaran Roma berdiri. Kota Petra berada di wilayah Yordania dengan julukan The Lost City dan Eretro City. Karena sejarahnya, kota ini sendiri dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia sejak tahun 2007. Petra adalah kota yang didirikan dengan memahat dinding-dinding batu oleh suku yang mendiaminya dengan gaya arsitektur yang tinggi. Berikut kami sajikan informasi tentang Petra. Melihat kota yang bangunannya terbuat dari batu dan berada di dinding tebing tentu tidak terbayang oleh kita saat ini. Namun, hal itu tidaklah sepenuhnya benar. Kota batu semacam itu benar-benar ada di dunia. Kota tersebut adalah kota Petra yang berada di negara Yordania. Kota Petra memiliki beberapa julukan yang masyhur seperti The Lost City atau yang di dalam bahasa Indonesia adalah kota yang hilang. Julukan tersebut diberikan bukanlah tanpa alasan, melihat latar belakang Petra yang lama terkubur oleh zaman dan baru ditemukan pada abad ke-18 oleh penjelajah Swiss yang berbaur dengan masyarakat. Ada juga julukan yang diberikan oleh John William Burgor sebagai pakar Alkitab Inggris pada abad ke-19 sebagai Eretro City atau kota mawar Petra, karena kota ini dikelilingi oleh tebing batu dan pasir yang berwarna merah dengan kombinasi ungu kuning. Nama kota Petra diambil dari bahasa Yunani kuno yang artinya batu. Awal mula diketahui, tempat ini telah didiami oleh suku Edom atau orang-orang Edom sejak 1200 tahun sebelum Masehi. Berabad-abad kemudian, suku Nabat yang berasal dari suku Arab mendiami kota Petra selama ratusan tahun lamanya. Suku Nabat membentuk kerajaan Nabatean dan membangun kota ini sehingga mendapatkan kejayaannya. Suku Nabat membangun Petra dengan sistem pengairan yang luar biasa rumit. Terdapat terowongan air dan bilik air yang menyalurkan air bersih ke kota sehingga mencegah banjir mendadak. Mereka juga memiliki teknologi hidrolik untuk mengangkat air dari bawah ke atas. Masyarakat Nabat mendiami Petra sejak tahun 312 sebelum Masehi, jauh sebelum Kekaisaran Romawi ada. Mereka mengendalikan jalur perdagangan kuno yang membentang dari tepi barat ke Yordania, kemudian menuju perbatasan utara di semenanjung Arab. Kehidupan mereka juga terbilang maju pada saat itu. Mereka sudah memiliki teknologi transportasi dan sistem irigasi, bahkan masih bisa berfungsi dengan baik hingga saat ini. Pada masa keemasan Nabat, Petra dihuni oleh 20.000 jiwa. Antara tahun 400 sebelum Masehi hingga 106 Masehi, kota Petra berkembang pesat sebagai pusat perdagangan. Tembok kota Petra hanya satu di antara sekian banyak bukti dari kemajuan peradaban bangsa Nabat. Selain mampu membangun kota yang maju, mereka juga dikenal ulung dalam perniagaan, bahkan mampu mengendalikan perdagangan kuno yang membentang dari tepi barat ke Yordania hingga menuju perbatasan utara di semenanjung Arab. Rempah-rempah pun menjadi komoditi penting dalam perdagangan tersebut. Setelah ratusan tahun lamanya menjadi kota vital dan penguasa jalur perdagangan, pengaruh bangsa Nabat kemudian memudar dan seiring dilupakan. Keruntuhan kota Petra dimulai saat bangsa Romawi menyerang dan menduduki kota itu pada tahun 106 Masehi. Petra kemudian jatuh dan dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan dijadikan provinsi Arabia Petrae. Kemudian terus berkembang hingga gempa bumi besar mengguncang pada tahun 363 Masehi. Gempa bumi tersebut menghancurkan banyak kota di abad keempat Masehi. Serangkaian gempa bumi yang melanda serta munculnya jalur-jalur perdagangan baru memaksa kota Petra mencapai titik nadir di masa Kekaisaran Bizantin pada sekitar pertengahan abad ke-7. Pada pertengahan abad ke-7, kota Petra akhirnya benar-benar ditinggalkan dan menghilang dari perhatian dunia, kecuali suku Baduy lokal di daerah tersebut. Kemudian kota dibiarkan kosong dan terbengkalai selama ratusan tahun lamanya.
Setelah kota Petra dibiarkan kosong dan terbengkalai selama beberapa abad, reruntuhan kota yang terkubur di bawah tanah akhirnya ditemukan oleh seorang penjelajah Eropa pada tahun 1812. Penjelajah asal Swiss, Johann Ludwig Burckhardt, meminta pemandunya untuk mengantarnya ke wilayah kota yang diduga terdapat kota yang hilang. Ia pun membuat sebuah catatan dan sketsa. Ia menulis, sangat mungkin jika puing reruntuhan di Wadi Musa atau sebuah daerah sekitaran Petra adalah kota kuno Petra yang hilang. Di tahun 1985, UNESCO mendeklarasikan Taman Arkeologi Petra sebagai situs peninggalan sejarah. Pemerintah Yordania pernah menutup Petra pada tahun 2003. Kawasan tersebut steril dari pengunjung, tidak ada yang boleh memasuki Petra. Hal ini karena bangunan ini pernah ditinggali oleh masyarakat dan dirusak. Mereka melakukan vandalisme. Pada tahun 2007, Petra kemudian dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia UNESCO. Tak mengherankan, sebab Petra sangat spektakuler. Di Petra terdapat banyak bangunan religius semacam kuil, biara, makam, serta tempat pengorbanan. Semua bangunan tersusun dari batu pasir dan kokoh dengan perpaduan arsitektur Timur Tengah dan Arab. Suku Nabat memang hebat dalam hal arsitektur tata kota. Kemampuan mereka juga menghasilkan inovasi-inovasi dalam sistem irigasi, transportasi, dan penyimpanan. Kini, meski masa kejayaan Petra telah lama berlalu, kota batu ini tetap menjadi situs terindah sepanjang sejarah. Selain itu, meski kota yang hilang ini telah ditemukan, Petra masih menyimpan banyak rahasia yang harus dipecahkan di masa depan. Bukan tanpa alasan, menurut seorang arkeolog dari Universitas Yarmouk Yordania, baru 15% dari kota yang sudah berhasil ditemukan. Di bawah permukaan masih terdapat 85% sisanya dan tak pernah tersentuh. Itu tadi sejarah dan fakta tentang kota Petra yang hingga kini tetap kokoh berdiri dan masih dikunjungi oleh banyak orang hingga saat ini.